setelah terjadi pandemi itu kan sangat-sangat kesulitan karena kita ini di building material ya, di bidang material dan konstruksi juga nol sama sekali. Ya, terus pada waktu itu kita ya nggak tahu mau ngapain karena kan untuk gaji juga sulit. Tapi mau ngasih pesangon juga sulit, terus juga bingung juga mau ngerjain apa gitu. Halo semua, welcome to Marketplace Wisdom. Masih bersama saya Fadi dan saya Vika. Yes, hari ini kita bahas. Kita punya satu topik judulnya kepepet, tapi Tuhan kasih ide ubah waste jadi furniture. Iya. Bagaimana mengubah yang tidak berguna ternyata jadi menghasilkan uang ya. Betul. Tanpa berlama-lama kita dengarkan narasumber kita. Silakan, kok mungkin bisa memperkenalkan diri. Selamat siang. Nama saya Wijaya, saya di GMS melayani sebagai CGL dan juga di Asyir, biasanya di U1 dan juga di MSP. Nah, kerjanya di bidang apa nih? Kalau saya di bidang produsen pintu besi harmonika, jadi dari 1965 dimulai dari papa saya dan saya ini generasi kedua, dan sekarang ini kantor kami ada di Jalan Kayu nomor 2, dan juga kalau lokasi workshopnya ada di Solo. Di Solo. Ya, di Solo. Kenapa kok milih yang jauh itu? Karena pertimbangan UMR atau gimana? Ya, karena pertimbangan UMR juga. Jadi awalnya di Sidoarjo, di Trosobo ya, Sidoarjo. Terus setelah pandemi itu juga sangat-sangat berat juga untuk kita tetap di Sidoarjo. Karena juga UMK yang tinggi, terus juga karyawan itu juga ya umurnya sudah agak senior ya. Jadi kita putuskan untuk relokasi ke Solo, juga karena ada mulai merintis juga perusahaan furniture ini lebih dekat untuk suppliernya di daerah Jawa Tengah sana. Itu ya, untuk mempermudah materialnya juga. Oke, sekarang kita ngomongin tentang waste ya, tentang barang-barang yang tidak terpakai dalam proses produksi itu. Gitu. Jadi sebelumnya waste ini diapain ya? Kok sekarang akhirnya dapat ide untuk menjadikan sesuatu yang valuable atau menghasilkan uang? Awalnya nih waste ini cuma kita jual kiloan aja. Barang ya, gitu ya? Kiloan aja. Diluak gitu? Ya, diluak aja. Ya, dan harganya ya cuma ya maksimal paling 6.000, 7.000 lah ya per kilo gitu. Per kilo, wow. Ya, jadi sangat-sangat murah rendah ya. Itu dan kita waktu dulu ya karena merasa bahwa kita itu dulu di zona nyaman, sebelum pandemi ya, Jadi setelah terjadi pandemi itu kan sangat-sangat kesulitan karena kita ini di building material ya, di bidang material dan konstruksi juga nol sama sekali. Ya, terus pada waktu itu kita ya nggak tahu mau ngapain karena kan untuk gaji juga sulit. Tapi mau ngasih pesangon juga sulit, terus juga bingung juga mau ngerjain apa gitu. Jadi dan pada waktu itu kita kebetulan dengar STB, STB-nya Pastor Philip itu waktu itu saya kalau nggak salah itu yang tahun 2021 mungkin itu Pastor Philip pada waktu itu khotbah mengenai 5 roti 2 ikan. Gitu. 5 roti 2 ikan itulah yang kayak menyelamatkan kita lah ya. Gitu. Jadi kayak pada waktu itu Pastor Philip ngomong gunakan apa yang kita sudah punya. Gitu. Jadi gunakan apa yang kita sudah punya, baik skillnya, baik bahannya juga, pokoknya keahlian yang kita punya. Ya, pada waktu itu ya langsung
kayak Tuhan tuh ngasih ide ya untuk kita itu kembali ke masa lalu kita sebelum produsen pintu besi gitu. Ya, jadi karena basicnya dulu itu Papa dan engkong saya itu sebagai tukang besi dan tukang kayu itu akhirnya, dan juga memang sering buatnya ya juga furniture itu dari bahan stainless, dari bahan kayu itu. Jadi akhirnya ya kita kembali lagi ke keahlian mula-mula ya gitu ya, gitu itu. Nah, besi dan kayu ini kan satu lompatan yang cukup ini ya. Berbeda ya. Betul. Gitu. Kenapa akhirnya berani? Karena kita itu ya seperti yang Pastor Philip khotbahkan itu pada jadi waktu taat itu aja gitu ya. taat aja. Jadi keahlian kita awalnya itu apa sih mestinya yang kita bisa, yang dan tukang-tukang bisa, dan bahannya kita juga punya semua. Yaitu tadi, yaitu kayu dan besi ini. Kayu itu kita gunakan mestinya cuma untuk packing dulunya. Packing barangnya kita, barang gitu. jadi Berarti terus palet aja kan ya? iya, palet aja, terus juga pakai kayu-kayu paling untuk ganjel-ganjelnya, kalau kita mau kirim ke luar pulau itu. Jadi akhirnya kita gunakan yang itu semua gitu. Dan pada waktu itu ya ini lagi karena dulunya kita itu selalu di zona nyaman, jadi kita nggak pernah kepikiran untuk mencoba yang baru-baru. Dan juga karena kita juga pada waktu itu sangat pede juga, terlalu mengandalkan kekuatan kita sendiri ya. Percaya bahwa merek ini kan sudah lama dan sudah di Indonesia ini juga sudah terkenal, kan tidak mungkin ada apa-apa lah gitu loh. Tapi ternyata kan pandemi itu mengajarkan kita bahwa ya harus berani keluar dari zona nyamannya kita gitu. Jadi akhirnya kita desain yang dulunya mestinya kita sudah pernah punya desain, itu akhirnya kita buka kembali, akhirnya kita buat sendiri. Itu, dan memang ya mestinya mudah sekali karena kita semuanya sudah punya semua, mesinnya sudah punya, tukangnya juga sudah punya, dan bahan juga sudah punya semua. Itu. Oke. Nah, padahal secara nah ini kita mungkin nanti akan lihat ya foto-fotonya mungkin seperti apa gitu ya. Karena jujur dalam bayangan saya kan saya dulu kan arsitek juga pernah belajar. Jadi kualitas kayunya itu kan kualitas kayu palet kan beda dengan misalnya kualitas kayu-kayu yang premium dan sebagainya. Gitu. Gimana kok akhirnya bisa dapat ide untuk yang kayu-kayu yang mencetuskan idenya mungkin siapa gitu, terus kok bisa kepikir kayak gitu loh. Kalau ide itu sebenarnya memang sudah lama kita ada kepingin itu tahun 2000 gitu ya sekitar pada waktu 2000. Jadi ini yang khotbahnya Ko Philip kayak meneguhkan, memicu gitu ya. Mulai sekarang gitu. Iya, sudah lama sekali kita itu kepingin, cuma ya itu tadi karena kita merasa buat apa sih kembali ke dulu lagi, receh gitu ya. Iya. Jadi dan pada waktu itu kita memang tahu bahwa kalau pakai kayu palet ya cuma untuk prototipe aja gitu. Tapi kalau mamanya untuk dijual keluar pasti tidak mungkin mau pakai kayu yang rapuh kan gitu. Jadi akhirnya kita juga nyari waste juga. Jadi kita karena waste-nya orang ini pasti banyak, dan waste-nya kayu ini pun juga pasti banyak. Dan memang kita akhirnya tahun 2022 akhir-akhir itu kita dikenalkan sama pihak Universitas Ciputra. Di sana juga diketemukan oleh salah satu dosen yang memang dia itu passionnya di upcycling, jadi namanya upcycling gitu. Jadi bukan recycling ya. Bukan recycling, ya upcycling. Ya upcycling. Upgrade recycling. Iya, betul. Iya. Jadi memang passionnya di sana, dia sangat-sangat tertarik gitu untuk sama-sama mendesain dari waste ini jadi furniture ini gitu. Jadi dimulai dari itulah akhirnya sampai sekarang itu kita masih berusaha untuk mendesain dengan
selera pasar ya gitu. Jadi sementara ini kita masih prototipe aja Mas ya, tapi ya. Ini sekarang dengan selesainya pandemi ini, berarti kan lininya sekarang udah 2 ya, gitu. Ya, Tetap betul. pintu besinya tetap jalan, tapi juga Furniture-nya upcyclingnya ini juga jalan. Gitu. Ya, betul. Berarti betul. kan harus nambah tukang lagi atau malah nambah mesin dan sebagainya gitu. Iya, betul. Jadi makanya itu salah satu alasan kita juga relokasi ke Solo itu karena kan di Solo atau Jawa Tengah lebih tepatnya itu lebih mudah untuk bagian tukang bagian perkayuan ini ya, gitu. Dan juga untuk rotan, untuk bambu juga lebih mudah. Dan juga untuk furniture ini kan juga pusatnya di Jawa Tengah, ya. itu lebih bagus itu. Jadi akhirnya kita milih ke sana karena juga kalau ke Jawa Barat juga dekat, terus ke Jawa Timur pun juga dekat, gitu. Dan juga pada waktu itu juga desainer juga lebih gampang juga di sana, gitu. Ya. Sekarang mari kita dengarkan apa yang jadi prinsip firman Tuhan untuk episode kali ini. Saya ambil dari Matius 14 ayat 20, satu ayat aja. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti sisa 12 bakul penuh. Di sini kita bisa melihat mujizat yang dilakukan Tuhan untuk pada saat itu memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Itu tentunya Tuhan ingin melipat gandakan dan Tuhan ingin kita ini mengutilisasi semua apa yang ada di tangan kita. Dari tangan seorang anak kecil yang membawa lunchbox-nya gitu ya, 5 roti 2 ikan, Tuhan bisa memberi makan 5.000 orang. Tapi pada saat ini saya ingin kita fokus pada yang jadi waste-nya, yang dari sisanya. Dan yang dari sisanya, kita lihat di sini, orang mengumpulkan. Jadi ada satu tindakan kesengajaan untuk mengumpulkan sisanya. Jadi kita juga sendiri harus melihat dengan jeli bahwa barang-barang sisa itu sendiri sebenarnya ada value-nya, ada harganya. Jangan hanya sekedar ya udah dibuang aja atau dijual aja secara kiloan atau diloak dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita dengan intensitas, dengan kesengajaan untuk mengumpulkan sisanya dan kita bisa dengan hikmat dari Tuhan dipakai untuk mengelolanya, ternyata terkumpul 12 bakul penuh. Yang kebanyakan juga kita menginterpretasikan 12 bakul penuh itu dibawa oleh murid-muridnya pulang. Nah, bagaimana sekarang cara kita memandang segala sesuatu? Ini tidak hanya untuk bagi kita yang berbisnis biasa lalu melihat sisanya ini bisa diutilisasi seperti apa. Enggak, tapi kita juga bagi beberapa di antara kita juga Tuhan ingatkan bahwa memandang bisnis kita itu dari sisi semua yang komprehensif. Jangan ada yang bocor. Jangan ada yang sisa-sisa yang kita pandang remeh padahal itu seharusnya ternyata bisa jadi sesuatu yang nanti Tuhan akan pakai jadi perusahaan kedua kita dan sebagainya. Jadi oleh karena itu, mari kita sama-sama setelah mendengarkan episode kali ini, saya mengajak kita semua untuk benar-benar bertanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang selama ini mungkin bocor halus yang ada di perusahaan saya? Atau ada hal-hal yang mungkin selama ini kita pikir itu sampah, ketidakefektifan, ketidakefisiensi dan sebagainya. Itu yang siapa tahu justru pada masa-masa seperti ini, kata orang-orang in this economy gitu ya, justru itu menjadi satu celah yang menjadi kesempatan, peluang bagi Tuhan untuk melakukan mujizatnya bagi kehidupan Anda. Maukah kita sama-sama mengevaluasi dan kita menemukan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan selipkan dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Kalau boleh tahu, waktu di pandemi itu berarti kan pintu besinya turun kan ya. Terus apakah seberapa jauh dampaknya dari yang upcycling ini ke katakanlah apakah sanggup menutup biaya operasional atau gimana gitu? Pada waktu itu masih belum ya, Tapi waktu itu kita 2022 itu pada waktu GPS ini dari PEL ke SCC, kita itu dikasih tugas untuk membuatkan riggingnya SCC pada waktu itu. Dan pada waktu itu kan itu 2021, 2020, 2021 kayaknya.
Enggak. 2020 Kalau kita masih di 2020 itu kita udah Januari mulai udah ya. di SCC. Iya betul. Ya, jadi sekitar itu 2020-nya ya, pada waktu mau masuk ke SCC ini kan masih kosong ya. Jadi Betul. kita cuma dikasih waktu itu cuma enggak sampai 1 bulan ya, Iya, sudah iya, harus mepet. operasional kan gitu. Iya betul. Jadi semuanya itu nggak ada yang berani kan. Waktu itu kan tukang juga masih nggak boleh masuk ke pabrik. Nah, itu kita bisa mendapatkan izin untuk tetap bekerja pada waktu itu. Ya, jadi puji Tuhan bisa dapat izin untuk tetap bekerja. Dan ya itu juga mungkin ya penyertaan Tuhan ya pasti ya. Itu jadi kita bisa menyelesaikan itu pas sekitar 14 hari ya, kalau nggak salah. Wow. Itu 14 hari. Jadi dengan ukuran yang kalau nggak salah itu 16 kali 8 kalau nggak salah itu tingginya. Ya, jadi itu kan mestinya kalau secara umum pada waktu kita beroperasi normal aja sebelum pandemi itu biasanya pasti 1 sampai 2 bulan baru selesai. Itu. Jadi itu betul-betul mujizat dari Tuhan lah itu untuk jadi yang membantu kita juga itu untuk operasionalnya juga dan sampai kita juga pada waktu itu ada yang nyoba lah ya, anggap teman-teman yang juga nyoba untuk ya wis custom kan furniture-nya kita aja lah ke kamu coba dan karena kita kan juga bisa memproduksi stainless juga, jadi ya itu memang kayak jalan pertamanya yang dibukakan lah untuk furniture ini. Selain juga dari yang WIS itu juga bisa ada beberapa kenalan arsitek ya yang memang dia kayak art furniture ya waktu itu ya, dia punya galeri itu art furniture itu juga pesan ke kita juga karena bentuknya yang unik itu tadi. Ya, jadi motifnya itu kan produknya kita itu memang semuanya itu custom. Jadi mesinnya pun yang kita punya itu pun custom. Jadi akhirnya motifnya itu jadi agak unik gitu. Ya itu yang membuat mungkin jadi kayak furniture itu juga cocok gitu. Ya. Ya, jadi mungkin di sini bisa nanti sekalian lihat di tayangan contohnya ya. Penasaran pengen tahu produknya seperti apa kok jadinya. Karena berarti kan bisa masuk di art furniture juga kan. Bukan yang betul. hanya dipakai sehari-hari, tapi mungkin bisa jadi Cuma pajangan apa gitu juga ya. Oke. Kalau untuk yang furniture ini marketnya di mana aja, Bu? Produknya dipasarkan kemana aja maksudnya? Kalau sekarang sih masih banyak di lokal, ya, dan juga pas tahun 2024 itu, ya kita sempat juga ngirim ke Prancis kalau nggak salah itu, ya juga sebagai art furniture juga, ya, tapi sementara ini masih di lokal, tapi kita juga mulai juga sering ikut pameran di IFEX itu yang di Jakarta itu untuk pasar internasional. Jadi kita harapkan masa depannya kita bisa ekspor sih. Gitu. Iya. Untuk harapannya gimana untuk kedepannya? Apakah furniture ini akan bisa sama dengan seperti yang pintu harmonika tadi atau omsetnya? Ya harapannya kita sih seperti itu. Jadi tapi kan dengan effort tambahan kan? Gitu, ya, berarti ya. Tim kreatifnya lah, apanya lah. Betul. Ya, jadi kita harapkan di masa depan itu kita bisa ekspor ke luar negeri ya, terutama mungkin sekarang ini lagi ada ya kontak-kontak lah dengan negara-negara yang emerging markets ya. Itu untuk kita coba masuk ke sana daripada kita ke negara-negara yang tradisional seperti Barat atau Amerika itu kita nggak terlalu fokus ke sana, tapi lebih fokuskan ke negara yang agak jarang
toleh lah anggapannya gitu ya, sama perusahaan-perusahaan gitu. Bagaimana dengan persaingan dengan China? Itu. Kalau dengan China memang kita enggak main harga. Ya kalau memang sulit itu kalau memang lawannya itu kita furniture kita itu lebih pakai banyak kearifan lokal ya. Jadi bahan yang bambunya yang kita banyak juga ada handmade-nya. Terus fabriknya itu juga dengan bahan khas Indonesia seperti batiknya lore, terus tenunnya di kain tenun di daerah-daerah Lombok atau di daerah lain gitu. Jadi banyak kearifan lokal yang nggak bisa ditiru. Dan juga kita nggak main di price ya, karena pasti kalah memang. Pada waktu pameran itu kan kita juga sering ketemu itu dengan perusahaan China itu ya barangnya pasti sama persis dan harganya ya sudah 60% lebih murah gitu. Jadi percuma juga kita kalau lawan mereka kalau kita tidak mengandalkan khas Indonesianya kita itu. Ini bukannya misalnya ya kita berdoa kan pasti tambah sukses. Tapi begitu sukses, tahu-tahu 3 bulan lagi ada produk dari negara tersebut yang copy paste plek gitu. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Ya, kita harus ada desain terus ya. Desain dan inovasi terus. Jadi kalau memang furniture ini kan beda kayak pintu harmonika yang memang sampai berpuluhan tahun itu sudah modelnya fix gitu ya, modelnya ya. sama terus ya. Kalau furniture ini memang harus butuh desainer, terutama yang mungkin yang desainer yang khusus untuk upcycling ini itu juga perlu kayak belajar lebih lama lah ya, karena kan produknya kita juga bentuknya juga aneh juga gitu. Jadi terutama di desain dan inovasi itu yang harus terus-terusan kita perbarui terus dan kita ikuti tren terus itu. Saya penasaran strategi marketingnya gimana Go, kalau misalnya kan produk yang custom ya. Kalau custom itu kan biasanya orang requestnya satu-satu gitu loh, nggak yang masif kan biasanya. Nah ini marketingnya gimana kalau untuk yang produk waste ini? Dengan banyak servis. Jadi kita selalu ready di Indonesia ini secara nasional ya, kita itu banyak ada service center. Jadi karena custom itu kan pasti orang itu masangnya aja pasti butuh bantuan. Betul. Terus kalau ada kerusakan itu pasti butuh servis yang khusus. Nah, jadi seperti pintunya kita itu adalah servis umur hidup. Jadi mulai dari 65 pun sampai sekarang itu servisnya tetap sama. Wow. Dan memang custom, karena custom itu jadi itu juga kita lakukan pada produk-produk kita yang lain dan juga kepada furniture ini juga. Jadi memang servis seumur hidup itu kita berlakukan juga untuk di furniture ini. Jadi akhirnya ya kita banyak ada service center di kepulauan-kepulauan Indonesia ini ya. Gitu. Ya, jadi nebeng gitu ya. Iya, berarti sekalian untuk yang betul. Tas yang sudah ada. Betul. Di satu tempat yang sama berarti. Iya, betul. Jadi di situ ada servis untuk pintu harmonika, tapi juga ada untuk yang art produk lainnya juga. Iya, betul. Dan juga karena tukang-tukangnya kita yang setelah proses relokasi itu kan banyak juga yang kita pensiunkan ya. Itu sekarang juga banyak gabung lagi ke kita untuk servis-servis ini. Ya, jadi sekarang ini malah mereka banyak juga keluar pulau ini sekarang. Banyak berangkat keluar pulau, jadi tetap hubungan sama kita meskipun sudah bukan sebagai karyawan. Gitu ya. Ya. Ada berapa total service center yang di seluruh Indonesia ini, Go, kalau boleh tahu? Kalau sekarang ini masih mobile, jadi kita itu pindah-pindah dari kota. Cuma yang kota-kota besar itu ada service centernya di Makassar, terus di Balikpapan, terus di Banjarmasin, terus jadi kota-kota besar, kota-kota besar. Terus setelah itu kita mobile ke mana-mana, gitu. Karena kan
produknya kita itu sudah kayak apa ya, karena sudah lama ya. Jadi meskipun di kota-kota kecil, sepanjang dari kota besar ke kota besar lain itu, di kota-kota kecil itu banyak. Itu jadi nggak bisa di stop, berhenti di satu kota kayak mungkin mobil gitu ya. Itu enggak. Jadi kita itu mesti harus jalan sendiri gitu. Jadi itu cara servis yang kita lakukan sudah mulai dari cukup lama juga, dan kita galakkan lagi baru-baru ini. Gitu. Sekaligus untuk promo produknya juga gitu ya. Ya, juga untuk memperkenalkan produk kita yang lain juga. Ya. Oke. Tadi Nah, mungkin ada 1-2 hal yang bisa jadi pesannya Bapak untuk ini, beruntuk apa teman-teman yang menonton itu bagaimana? Jadi kalau pesan dari saya mungkin keluar dari zona nyaman ya. Keluar dari zona nyaman itu yang paling penting juga, karena zona nyaman itu sangat-sangat kayak mematikan ya, mematikan. Jadi semua ide itu mati semua. Kita nggak kepingin ngapa-ngapain, mager semua gitu loh. Jadi kalau masih di zona nyaman itu nggak ada berkat Tuhan, juga nggak ada kayak mujizat yang kita rasakan, juga nggak memberkati siapa-siapa lah kalau di zona nyaman itu. Jadi saya rasa kita harus berani keluar dari zona nyaman, baik di pekerjaan yang profesional atau bisnis juga harus terus jangan mau itu stop di zona nyaman itu. Yang paling penting itu sih yang selama ini yang mungkin paling kita rasakan ya pada waktu pandemi itu. Karena kan sebenarnya kalau umpamanya sebelum pandemi itu kita sudah melakukan produksi furniture ini, harusnya waktu pandemi itu justru furniture ini sangat bagus gitu. Tapi ya karena kita jejak tadi itu zona yang akhirnya kita malas ngapa-ngapain itu. Gitu. Oke. Ya. Satu lagi sebenarnya, bagaimana cara selektif untuk memilih-milih yang mana yang bisa dijadikan dari WIS. Siapa tahu beberapa teman di sini yang pengen aku tahu punya ya. WIS ya, tapi WIS yang benar-benar yang bijaksana seperti apa gitu. Tips saja sih. Ya, kalau kita kan di furniture ya, jadi butuh WIS-nya itu ya pasti yang, karena untuk frame-nya pasti butuh yang kuat. Tapi karena kan produk kita itu pun juga ya tebel-tebel semua, itu pasti cocok untuk kakinya atau untuk frame-nya. Tapi kalau umpamanya yang tipis pun itu juga bisa, asal kita juga pilih motifnya yang agak kayak unik ya, itu bisa untuk kayak surface-nya, tabletop surface separuhnya atau gimana, atau juga untuk lighting, kayak tutup lampunya itu juga bisa. Tapi memang ya pasti butuh kreativitas dari desainer, itu yang kita sangat-sangat pelajari. Pada kalau kita cuma lihat dari Pinterest saja itu ya sama aja, akhirnya ya sama seperti yang produk-produk lain yang nggak ada kreativitasnya sama sekali ya. Jadi terutama butuh desainer yang memang passionnya di sana itu, dan memang harus belajar juga ya untuk upcycling ini, karena belum terlalu banyak juga yang berkecimpung di upcycling ini. Karena juga orang pasti lebih mikir mudahnya ya, dijual aja kiloan, toh ya pasti sudah dapat dalam 1 hari sudah selesai semua, daripada kita repot-repot desain 1 bulan, desain terus nyoba lagi, terus bikin prototype sudah hilang lagi 2 bulan, terus habis itu kita mesti ikut pameran lagi mungkin. Jadi prosesnya memang panjang, tapi ya saya rasa ya pasti worth it juga untuk meningkatkan omsetnya kita juga gitu. Oke. Minta tolong bisa mendoakan. Ya, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami pada siang ini ya Tuhan, untuk bisa sharing mengenai
bisnis kami, dan juga kami mohon agar bisa memberkati banyak jemaat untuk di GMS, dan juga kami mohon juga agar Engkau memberikan keberanian kepada masing-masing kami, masing-masing jemaat di GMS juga untuk keluar dari zona nyaman masing-masing ya Tuhan, dan kami mohon agar Engkau juga memberikan hati yang mudah untuk dibentuk juga, dan juga hati yang mudah untuk dimuridkan untuk para jemaat, dan kami mohon juga agar Engkau memberikan keberanian juga untuk berserah kepada kehendak-Mu, dan juga bersandar pada kekuatan-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you so much Ko Wijaya yang sudah memberkati kita hari ini ya Ko ya. Jangan lupa teman-teman bisa follow, like, dan subscribe supaya setiap konten-konten yang menarik nanti teman-teman bisa dapatkan dan bisa semakin mengubahkan pekerjaannya gitu ya. Dan jangan lupa follow Instagram kami @gmsbiskon. Di situ setiap hari Kamis akan ada konten-konten 1 menit yang pastinya akan banyak mengempower diri kita. Ya, oke. See you. Thank you semua. God bless Bye-bye. you. God bless.